Selamat datang Ibu-Ibu pada kegiatan diklat untuk pelatihan sekolah penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan proses pengimbasan kepada Bapak Ibu mengenai program sekolah penggerak. Nah, sebelum itu, mari kita melakukan penyegaran pikiran kita setelah mengikuti beberapa diklat beberapa jam yang lalu. Jadi sekarang saya akan memandu Bapak Ibu untuk mengasah konsentrasi. Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan kepada kita mengenai 3 semboyan pendidikan. Yang pertama yaitu Ingarsa Sung Tulada, yang di depan yang memberi contoh. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karsa, yang di tengah yang memberikan semangat. Dan yang ketiga yaitu Tukuri Handayani, yang di belakang yang memberikan dorongan. Nah, urutannya seperti itu ya Bapak Ibu. Yang satu adalah Ingarsa Sung Tulada. Ini ya, Bapak Ibu memakai jari Bapak Ibu. Kalau saya bilang Ingarsa Sung Tulada berarti yang pertama ya, satu ya. Kemudian Ingmadya Mangun Karsa yang kedua, 2 ya. Kemudian yang ketiga Tukuri Handayani. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Ingmadya Mangun Karsa. Konsentrasi. Tukuri Handayani. Ingarsa Sung Tulada. Ya, Bu Putri. Ingmadya Mangun Karsa. Tukuri Handayani. Ingarsa Sung Tulada. Tukuri Handayani. Ingmadya Mangun Karsa. Pujian. Tukuri Handayani. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikan aplausnya untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami secara bersama-sama terkait materi kita, yaitu capaian pembelajaran. Bentar. Bisa lihat Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memahami mengenai capaian pembelajaran di dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Bapak dan Ibu bisa memahami terkait tentang komponen capaian pembelajaran. Kemudian, analisis keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan fase dalam capaian pembelajaran. Selanjutnya, agenda kegiatan kita yaitu yang pertama, nanti kita akan membahas tentang komponen dan fase capaian pembelajaran. Dan yang kedua yaitu menganalisis keterkaitan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kesepakatan kita bersama dalam proses diklat ini yaitu yang pertama, kita harus menjaga etika kita pada saat teman kita atau pemateri menyampaikan materi. Diharapkan para peserta dapat mendengarkan dengan baik. Kemudian, jika diberi kesempatan untuk berbicara, silakan berbicara.
dan jangan saling memotong saat berbicara. Kemudian, dipersilakan para peserta untuk mengemukakan pendapatnya dengan menjaga etika dan kesopanan. Selanjutnya, kita lihat yang pertama yaitu apa itu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran yaitu apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi, titik beratnya adalah capaian pembelajarannya adalah apa yang diperoleh, keterampilan atau kompetensi oleh peserta didik saat menyelesaikan sebuah materi pembelajaran. Nah, secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif atau menyeluruh dalam bentuk narasi. Nah, tujuan capaian pembelajaran ini berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung kepada tingkat atau level pendidikan yang ditempuh oleh anak. Untuk anak PAUD atau siswa PAUD, tujuan capaian pembelajaran ini memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, tujuan capaian pembelajaran untuk tingkat dasar dan menengah adalah untuk memberikan ukuran kemajuan, pelaksanaan, dan penilaian dalam pembelajaran yang diikuti peserta didik secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Berikutnya, ada beberapa prinsip capaian pembelajaran. Tepatnya, ada 2 prinsip capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu, capaian pembelajaran haruslah terukur dan spesifik. Apa maksudnya terukur dan spesifik ini? Capaian pembelajaran haruslah sesuatu yang dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kemampuannya. Cara mengukur haruslah dengan standar yang spesifik, menggunakan konsep taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu dari sisi pemahaman dan pengetahuan, siswa dapat memaknai pengetahuan yang diperoleh. Dari sisi praktis, siswa dapat mempraktikkan apa yang telah dia dapat di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga dari sisi keterampilan generik, yaitu memahami cara atau teknik memecahkan masalah dalam pembelajaran di dunia nyata. Kemudian prinsip yang kedua, fleksibel. Apa itu fleksibel? Capaian pembelajaran haruslah dapat disesuaikan dengan proses dan tahap belajar siswa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Rumusan capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu bentuk penulisan. Yang kedua yaitu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga yaitu fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Dan yang keempat itu capaian perkembangan untuk PAUD. Kita lihat satu persatu. Untuk bentuk penulisan, format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Selanjutnya,
Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan atau pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Jadi, komponen sikap dan pengetahuan ini serta keterampilan tidak dipisah-pisahkan. Fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Jadi bukan per tahun seperti kurikulum yang terdahulu. Istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran, atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level, atau mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa fase capaian pembelajaran. Nah, fase capaian pembelajaran di sini saya gambarkan menggunakan piramida terbalik. Nah, untuk fase yang pertama disebut maksudnya adalah fase yang paling dasar, yaitu adalah fase pondasi. Ini dialami oleh peserta didik pada PAUD. Nah, fase A di kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B kelas 3 hingga kelas 4 SD, fase C kelas 5 hingga kelas 6 SD, dan fase D kelas 7 hingga kelas 9 SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA dibagi atas dua fase, yaitu fase E di kelas 10 dan fase F di kelas 11 dan 12. Berikutnya, ini adalah pembagian fase untuk capaian pembelajaran peserta didik di sekolah luar biasa. Nah, pada sekolah luar biasa ini, peserta didik dibagi atas fase berdasarkan usia mental. Nah, di sini bisa para ibu lihat beberapa fase yang dilalui oleh siswa SLB. Berikutnya, ini merupakan capaian perkembangan untuk PAUD. Nah, khusus untuk PAUD, kita tidak menggunakan istilah capaian pembelajaran, tapi disebut dengan capaian perkembangan yang mengacu kepada 6 aspek, yaitu perkembangan kognitif, sosial emosi, bahasa, fisik, dan motorik, serta seni. Nah, aspek ini menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Sekarang, mari kita lihat komponen capaian pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Nah, rasional mata pelajaran ini memuat alasan pentingnya mempelajari suatu mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran yang kedua. Nah, ini berisi kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Berisi deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian yang keempat itu capaian pembelajaran setiap fase. Nah, ini berisi deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum yang dibagi atas beberapa fase. Nah, sekarang karena kita adalah sebagai guru bahasa Indonesia, ada 4 capaian pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, kemampuan menyimak. Yang kedua, kemampuan membaca dan memirsa. Yang ketiga, berbicara dan mempresentasikan. Nah, dan yang keempat adalah menulis. Untuk menguasai keempat kemampuan ini, siswa
tidaklah dituntut untuk menguasai satu saja untuk setiap materi pembelajaran. Jadi, misal satu materi pembelajaran, diusahakan siswa minimal menguasai 2 capaian atau 2 kemampuan berbahasa ini. Nah, sekarang mari kita diskusikan keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Sekarang saya minta pendapat beberapa Bapak Ibu mengenai keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Ada yang bisa memberikan pandangannya? Boleh saya minta Ibu Jihan? Iya Pak, mohon diulangi. Saya tadi barusan masuk terpental Pak. Ya. Bagaimana pandangan Ibu Jihan mengenai keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? Apa kaitan keduanya? Seperti itu, Bu. Baik Pak. Oh ya. Jadi menurut saya Pak, keterkaitan antara capaian pembelajaran ya Pak ya? Iya. Capaian Jadi pembelajaran. tujuan pembelajaran itu menurut saya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran itu Pak. Jadi ada kaitannya. Jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran itu pasti berdasarkan capaian pembelajaran agar tujuannya itu tercapai gitu Pak. Oke. Terima kasih Ibu Jihan. Sekarang saya minta pendapat Ibu Ria. Bagaimana menurut pandangan Ibu Ria? Ibu Ria ada? Iya, Bagaimana pandangan Ibu Ria mengenai keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? iya Pak. Keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu terdapat di dalam capaian pembelajaran itu kemudian kita membuat tujuan-tujuan pembelajaran yang nantinya tujuan ini dilakukan untuk memenuhi capaian yang sudah ada itu gitu Pak. Jadi dirincikan lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Ria. Jadi pendapat kedua teman kita tadi itu benar. Jadi seperti yang kita lihat, coba Ibu lihat diagram berikut ini. Nah, jika kita lihat pada diagram alur ini, alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran berada di akhir. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah tahapannya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah langkah-langkahnya untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran atau mengukur capaian pembelajaran atau tingkat keberhasilan anak dalam menguasai sebuah materi, itu tergantung pada bagaimana penerapan langkah-langkahnya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan sebagai seorang pendidik di dalam kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang mari kita mengerjakan tugas. Nah, tugas kita kali ini adalah berbentuk teka-teki. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kita mengerjakan tugas bentuk teka-teki ini dengan cara mendiskusikannya secara bersama-sama. Selama 4 menit, nanti saya akan menayangkan formatnya. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Kemudian 4 menit kemudian kita jawab secara bersama-sama. Udah ada bisa lihat? Belum Pak. Ini udah mulai Pak. Nah, sekarang mari kita diskusikan satu persatu.
Silakan Ibu perhatikan, bisa nggak Ibu melihatnya? Bisa, Pak. Ya, ini adalah untuk merefleksi apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, Bapak Ibu silakan menebaknya, apa jawabannya. Oke. Dan kita diskusin aja langsung ya. Sekarang kita lihat yang mendatar yang pertama. Apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan didapat serta bisa dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar. Jumlah kotaknya 19. Izin Pak, menjawab. Ya, silakan Bu. Capaian pembelajaran Pak. Oke, kita isikan ya. Capaian pembelajaran. Kita coba apakah pas? Oke, benar Ibu Ramona ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ramona. Sekarang kita Sama-sama. lihat satu mendatar. Nah, pertanyaannya adalah peran CP dalam sekolah penggerak atau peran capaian pembelajaran dalam sekolah penggerak ada 22 kotak. Siapa yang bisa bantu jawab? Jawab ya Pak. Ya, silakan. Profil pelajar Pancasila bukan Pak? Oh ya, kita coba ya. Oke, benar. Ya, pas 22 kotak. Sekarang kita lihat dua mendatar. Ada 4 kotak, tapi satu kotak sudah terisi dengan huruf E. Kira-kira apa ini? Tahap capaian belajar. Itu disebut apa? Ini, Ya, Bu. Fase, Pak. Iya. Kita coba ya. Oke, benar. Sekarang kita lihat yang ketiga menurun. Fase pada PAUD itu dikenal dengan istilah apa? Izin Pak, saya Pak. Iya, Bu Jihan. Fase fondasi ya Pak ya? Oh ya, kita coba ya. Fase fondasi. Oke, pas Bu Jihan. Terima kasih ya Bu Jihan ya. Ya. Sekarang untuk yang terakhir menurun. Ada 4 menurun, ada 9 kotak. Prinsip capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dapat disesuaikan dengan proses dan tahap belajar siswa. Kira-kira apa itu jawabannya? Iya Bu Putri? Fleksibel Pak, fleksibel. Oh, coba. Oke, pas. Ini untuk yang terakhir mendatar, 2 mendatar. Dia komponen CP yang memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran. Kira-kira apa, ayo? Rasional mata pelajaran. Oke, bagus, Putri. Rasional mata pelajaran. Akhirnya lengkap sudah ya, teka-teki kita terpecahkan semua pertanyaannya. Nah, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Siapa yang bisa merefleksikan di antara para ibu di sini? Ada yang bisa bantu merefleksikan? Ibu Putri mungkin? Oh, Bu Putri lagi menggendong anak, maaf Bu. Lanjut Bu.
Sekarang Ibu Iya, Jihan. maaf Pak Arif, ya kenapa Pak Arif? Maaf. Rewel si kecil. Saya minta Ibu untuk merefleksikan pembelajaran kita kali ini sebelum kita tutup. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya coba merefleksikan pelajaran hari ini bahwa ada capaian pembelajaran yang harus kita pahami. Dalam capaian pembelajaran itu ada fase-fasenya, elemen, kemudian tujuan pembelajaran, serta ada alur tujuan pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran itu terdapat beberapa fase. Ada fase dari TK, SD, SMP itu fase D, kebetulan kita SMP fase D, kemudian ada fase E dan sampai fase F, ada SMA atau SMK. Nah, untuk capaian pembelajaran itu adalah dasar atau fondasi untuk kita menyusun tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran yang akan kita aplikasikan pada aktivitas pembelajaran di sekolah. Itu saja Pak Arif yang bisa saya refleksikan. Ya, terima kasih Bu Putri. Nah, akhirnya kita sampai pada akhir proses diklat kita ini. Agar diklat kita ini mendapat berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kali ini. Untuk kegiatan berdoa, saya minta dipimpin oleh Ibu Jihan. Kepada Ibu Jihan dipersilakan. Baik Pak, untuk Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri, kita mengucapkan syukur dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak, silakan kembalikan. Terima kasih Bu Jihan. Nah, semoga pembelajaran kita dan proses pelatihan pada kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan nanti silakan bisa japri saya. Sampai jumpa pada mata pelatihan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.